Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah biokimia. Hari ini kita akan melanjutkan materi biokimia berikutnya, yaitu mengenai metabolisme asam nukleat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai apa itu asam nukleat. Asam nukleat ini merupakan salah satu biomolekul yang dibutuhkan atau yang terdapat pada makhluk hidup. Di mana saja kita bisa menemukan asam nukleat selain pada DNA atau RNA? Sebagaimana kita sudah ketahui, asam nukleat itu terutama bisa ditemukan pada DNA atau deoksiribonukleik asid ataupun RNA, ribonukleik asid. Nah, dikatakan sebagai asam nukleat karena ini merupakan biomolekul yang ditemukan pertama kali ditemukan pada pada inti atau pada nukleus. Nah, di mana saja sebenarnya kita bisa menemukan asam nukleat selain pada DNA ataupun RNA? Selain pada DNA atau RNA, asam nukleat itu bisa kita temui yang pertama adalah merupakan penyusun utama dari ATP. ATP merupakan adenosid trifosfat. Nah, adenosid trifosfat di sini adenosin ini merupakan salah satu dari asam nukleat. Adenosin ini merupakan asam nukleat adenin. Nah, merupakan salah satu jenis asam nukleat pada pirimidin. Selanjutnya, asam nukleat juga bisa ditemukan pada koenzim A. Asam nukleat merupakan komponen utama yang menyusun dari koenzim A. Ini merupakan asam nukleat. Kemudian penyusun utama dari NADP. Nah, ini merupakan penyusun utama dari NADP atau merupakan prekursor pada proses respirasi. Kemudian juga ditemukan pada flavin adenin dinukleotida. Nah, ini merupakan asam nukleat yang terdapat pada FAD. FAD itu akan kita jumpai pada proses siklus Krebs. Nah, sebagaimana kita ketahui, struktur dari asam nukleat, terutama yang menyusun DNA atau RNA, itu terdiri dari fosfat, gugus fosfat. Ini adalah gugus fosfat. Kemudian gula pentosa. Kemudian juga terdiri dari basa nitrogen yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Nah, ini adalah basa nitrogen. Nah, basa nitrogen pada asam nukleat ini terdiri dari pirimidin yang terdiri dari adenin dan timin, serta terdiri dari purin yang terdiri dari guanin dan sitosin. Jika kita berbicara mengenai metabolisme nukleotida, ini sangat erat kaitannya dengan proses katabolisme atau degradasi atau pemecahan dari nukleotida dan proses anabolisme atau biosintesis atau pembentukan dari nukleotida. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi bahwa nukleotida itu terdiri dari pertama ada gugus fosfat, kemudian dia memiliki gula pentosa, kemudian dia memiliki basa nitrogen. Nah, yang basa nitrogen tadi itu terdiri dari purin dan pirimidin. Anda harus ingat kembali, purin itu terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil serta timin. Nah, metabolisme asam nukleat, yang pertama kita mulai dari proses katabolisme atau degradasi asam nukleat. Nah, sebagaimana kita ketahui, asam nukleat itu bisa berasal dari diet atau bisa berasal dari makanan. Nah, makanan yang masuk asam nukleat yang masuk melalui makanan itu biasanya berupa nukleoprotein. Nah, di mulut makanan yang mengandung asam nukleat itu akan dicerna, dikunyah, kemudian dilanjutkan ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung pH yang sangat rendah dari lambung itu akan mendenaturasi protein-protein yang terdapat pada asam nukleat. Nah, kemudian selanjutnya dari lambung akan diteruskan ke usus halus. Nah, di dalam usus halus akan terjadi pemutusan ikatan fosfodiester oleh enzim-enzim endonuklease yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, ini merupakan enzim yang memecah asam nukleat menjadi oligo
nukleotida. Asam nukleat sendiri ini merupakan polimer atau rantai panjang dari nukleotida. Nah, rantai panjang tadi yang bisa berisi 15 sampai 20, 10 sampai 20 nukleotida itu akan diputus oleh enzim nuklease menjadi oligonukleotida. Oligonukleotida itu biasanya terdiri dari 2 nukleotida sampai 9. Yang penting lebih dari 2 dan kurang dari 10 nukleotida. Itu adalah oligonukleotida. Selanjutnya enzim fosfodiesterase. Nah, enzim fosfodiesterase akan memecah oligonukleotida menjadi mononukleotidase atau mononukleotida. Ini masih terjadi di usus halus. Nah, selanjutnya mononukleotida kemudian akan dirubah menjadi, akan diputus oleh enzim nukleosidase menjadi nukleosida. Nah, tadi yang mononukleotida, di sini mononukleotida dia akan dipecah menjadi nukleosida dan fosfat. Anda masih ingat apa itu nukleosida? Nukleosida itu adalah nukleotida yang hanya terdiri dari gula ribosa dan basa nitrogen. Ingat, nukleotida terdiri dari 3 tadi. Nukleotida dia punya fosfat, gabungan dari fosfat, gula ribosa, kemudian basa nitrogen yang terdiri dari purin dan pirimidin. Salah satunya bisa adenin, guanin, sitosin, urasil atau timin. Nah, sekarang oleh enzim nukleotidase dan fosfatase, nukleotida dipecah menjadi nukleosida dan fosfat. Nukleosida berarti itu hanya terdiri dari asam amino dan gula ribosa saja. Nah, untuk selanjutnya enzim nukleodase akan memecah nukleosida menjadi purin dan pirimidin serta gula pentosa. Oke. Nih, nukleosida kemudian dipecah menjadi purin dan pirimidin serta gula pentosa. Ingat, kembali ingatkan, yang dinamakan dengan nukleotida itu dia terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Nah, di sini pada saluran pencernaan, ikatan-ikatan ini dipecah dengan bantuan enzim-enzim endonuklease yang dihasilkan oleh pankreas maupun yang dihasilkan oleh usus halus. Untuk selanjutnya, purin dan pirimidin itu akan dirubah menjadi asam urat yang akan dikeluarkan melalui urin. Nah, untuk gula ribosa itu akan digunakan masuk kembali ke dalam sirkulasi darah untuk kembali dimanfaatkan dalam tubuh. Baik untuk digunakan sebagai sumber energi maupun untuk membentuk atau mensintesis nukleotida baru. Nah, selanjutnya purin itu akan diuraikan menjadi asam urat. Sedangkan pirimidin itu nanti dia akan terurai menjadi karbon dioksida, NH3, dan asam beta isobutirat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai biosintesis atau pembentukan nukleotida atau anabolisme nukleotida. Jika kita membahas mengenai biosintesis nukleotida, ada 2 jalur yang ditempuh oleh nukleotida dalam proses sintesisnya. Yang pertama disebut dengan jalur de novo. Yang kedua disebut dengan salvage pathway atau jalur penyelamatan. Kalau dibahasakan Indonesia, salvage pathway itu maksudnya adalah jalur penyelamatan. Untuk jalur de novo itu adalah dengan cara enzim PRPP atau fosforibosil fosfat, enzim fosforibosil fosfat, dia akan mengikatkan gula ribosa dengan asam amino. Ini dia membutuhkan ATP dan CO2, membentuk nukleotida. Sedangkan jalur penyelamatan itu biasanya adalah pembentukan nukleotida dengan menggunakan bahan dasar yang berasal dari pemecahan nukleotida sendiri. Nah, nukleotida yang tadinya sudah didegradasi menjadi fosfat, menjadi asam amino, menjadi gula ribosa dan menjadi basa asam nukleat, itu nanti
menjadi basa nitrogen, itu nanti dia akan digunakan kembali setelah dirombak, kemudian dia akan digunakan kembali untuk mensintesis nukleotida. Nah, ini disebut dengan salvage pathway, yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan hasil dari degradasi nukleotida. Nah, ini juga membutuhkan enzim fosforibosil pirofosfat atau PRPP yang nanti dia akan menggabungkan ribosa dengan basa. Nah, di sini tidak membutuhkan energi. Sebagaimana kita sudah pelajari pada materi sebelumnya, basa nitrogen pada asam nukleat itu terdiri dari purin dan pirimidin. Oke, terdiri dari purin dan pirimidin. Nah, basa purin kalau pada DNA, basa purin itu terdiri dari adenin dan guanin. Sedangkan kalau pada pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Nah, ini untuk DNA. Sedangkan kalau pada RNA, timin itu berganti menjadi urasil. Jadi, bisa kita katakan bahwa purin terdiri dari adenin dan guanin, pirimidin terdiri dari sitosin, urasil, dan timin. Biasanya disingkat dengan cut the pyramid. Jadi CUT, cut the piramida, sitosin, urasil, timin, pirimidin. Nah, untuk mudah mengingatnya, bisa menggunakan jembatan kedelai tersebut. Cut the pyramid. Cut itu kan CUT, sitosin, urasil, timin, itu merupakan komponen dari piramida atau pirimidin. Cut the pyramid. Oke. Bagaimana proses biosintesis purin melalui jalur de novo? Nah, sumber atom-atom pada purin adalah berasal dari yang C pertama berasal dari aspartat, atom C yang kedua berasal dari N-formyl tetrahidrofolat, kemudian C yang ketiga berasal dari glutamin, amidanya berasal dari glutamin. Kemudian C yang ke-8 itu berasal dari metenyl tetrahidrofolat. Kemudian C yang ke-7 dan C yang ke-4 itu berasal dari glisin. Kemudian demikian juga dengan C yang ke-5 itu berasal dari glisin. Sedangkan C yang ke-6 itu berasal dari CO2 yang bersumber dari proses pernafasan, hak sisa respirasi seluler. Bagaimana reaksi sintesis purin? Nah, pertama kali untuk proses sintesis purin secara de novo adalah pembentukan PRPP. Jadi yang pertama kali dibentuk adalah fosforibosil pirofosfat atau PRPP. Nah, dari mana berasalnya fosforibosil pirofosfat? Yaitunya ribosa, bahan dasarnya adalah ribosa 5-fosfat. Nah, ribosa 5-fosfat kemudian dia akan dia membutuhkan energi dengan bantuan enzim PRPP sintase. Akan dirubah ribosa 5-fosfat menjadi 5-fosforibosil 1-pirofosfat atau yang disingkat dengan PRPP. Nah, PRPP ini juga merupakan zat atau prazat atau zat dasar untuk pembentukan pirimidin, NAD, dan NADP. Tahapan yang kedua adalah pembentukan 5-fosfobeta-ribosilamin. Nah, di sini PRPP dengan bantuan enzim PRPP glutamin amidotransferase akan dirubah menjadi 5-fosfobeta-ribosilamin. Selanjutnya, 5-fosfobeta-ribosilamin akan bergabung dengan glisin untuk membentuk glisin amida ribosil 5-fosfat dengan bantuan enzim GAR sintase. Berikutnya, glisin amida ribosil 5-fosfat atau GAR dia akan dirubah menjadi formyl glisin amida ribosil fosfat atau FGAR dengan bantuan enzim GAR formyl transferase. Selanjutnya, FGAR atau formyl glisin amida ribosil fosfat atau FGAR itu dia akan dirubah menjadi formyl glisin amidin ribosil fosfat. Nah, di sini kemudian formyl glisin amidil ribosil fosfat akan dirubah menjadi amino imidazil ribosil fosfat atau disingkat. Oke. Kemudian amino
imidazol ribosil 5-fosfat kemudian akan dirubah menjadi amino imidazol karboksiamida ribosil 5-fosfat. Untuk berikutnya, amino imidazol karboksiamida ribosil 5-fosfat ini akan dirubah menjadi amino imidazol suksinil karboksi ribosil 5-fosfat. Selanjutnya, amino imidazol suksinil karboksi ribosil 5-fosfat akan dirubah menjadi amino imidazol karboksiamida ribosil 5-fosfat. Oke, berikutnya amino imidazol karboksiamida ribosil 5-fosfat ini akan dirubah menjadi formimido imidazol karboksiamida ribosil 5-fosfat. Selanjutnya, formimido imidazol karboksiamida ribosil fosfat akan dirubah menjadi inosin monofosfat. Nah, sebenarnya hasil akhir yang diharapkan dalam proses ini adalah perubahan dari PRPP atau fosforibosil pirofosfat tadi menjadi inosin monofosfat. Nah, karena nanti selanjutnya IMP ini akan dirubah menjadi Selanjutnya IMP ini akan dirubah menjadi AMP atau adenosin monofosfat atau adenin dan GMP atau guanosin monofosfat atau guanin. Nah, perubahan IMP menjadi AMP adalah sebagai berikut, di mana IMP dengan bantuan AMP sintase mengubah IMP menjadi adenilosuksinat. Selanjutnya baru dirubah menjadi adenosin monofosfat dengan bantuan enzim adenilosuksinasi. Nah, pada pembentukan guanosin monofosfat di sini IMP dengan bantuan enzim AMP sintase mengubah IMP menjadi santosin monofosfat. Untuk selanjutnya santosin monofosfat dirubah menjadi guanin monofosfat. Menjadi guanosin monofosfat atau GMP. Nah, itu merupakan proses jalur de novo pada sintesis purin atau biosintesis purin. Ingat, purin tadi terdiri dari adenin dan guanin. Jadi terdiri dari adenin dan guanin. Nah, itu ada yang disebut dengan purin. Berikutnya, ingat tadi proses biosintesis ada yang melalui jalur de novo dan ada yang melalui jalur sulfate pathway atau melalui jalur penyelamatan. Nah, kalau pada jalur penyelamatan, purin yang berasal dari perombakan asam nukleat, di mana purin juga bisa berasal dari makanan. Di sini pada jalur sulfate pathway, hipoksantin dan guanin ini merupakan bentuk purin bebas yang terdapat pada sel. Proses pembentukan ini terjadinya di hati. Nah, hipoksantin dengan bantuan PRPP dirubah menjadi IMP atau inosin monofosfat. Untuk selanjutnya, inosin monofosfat dirubah menjadi adenosin monofosfat. Nah, sedangkan kalau pada guanin dengan bantuan PRPP, guanin akan dirubah menjadi guanin monofosfat. Untuk selanjutnya, guanin monofosfat ini kedua-duanya dengan bantuan enzim hipoksantin ataupun guanin fosforibosil transferase. IMP ini bisa dirubah menjadi GMP. Nah, yang tadi itu merupakan proses biosintesis dari purin. Nah, jika kita membahas mengenai metabolisme, tentu tidak hanya proses biosintesis saja. Ada juga proses katabolisme atau degradasi atau pemecahan dari purin. Nah, hasil akhir dari katabolisme purin adalah berupa asam urat, di mana lebih kurang 99 asam urat merupakan hasil pemecahan purin dengan bantuan enzim nukleosida purin fosforilase. Makanya kenapa kalau makanan-makanan yang banyak mengandung purin, terutama seperti kacang-kacangan, itu bisa menyebabkan penyakit asam urat. Karena memang hasil degradasi akhir dari purin adalah berupa asam urat. Reaksinya adalah sebagai berikut. Adenosin maupun guanosin ini merupakan dua-duanya adalah purin.
Adenosin pertama kali dirubah menjadi inosin, kemudian dirubah menjadi hipoksantin, kemudian dirubah menjadi santin, kemudian dirubah menjadi asam urat. Demikian juga dengan guanosin, pertama dia dirubah menjadi guanin, santin, untuk berikutnya dia dirubah menjadi asam urat. Asam urat dia bersifat sukar larut di dalam tubuh. Sehingga jika berlebih jumlah asam urat di dalam tubuh, itu bisa menyebabkan penumpukan pada pembuluh darah. Ini merupakan enzim-enzim yang terlibat dalam proses katabolisme atau degradasi purin. Selanjutnya, asam nukleat atau basa nitrogen yang kedua adalah pirimidin. Pada biosintesis purin dan pirimidin terdapat beberapa prekursor yang sama atau bahan dasar yang sama, yaitunya PRPP atau fosforibosil pirofosfat, glutamin, karbon dioksida, dan aspartat. Nah, reaksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, CO2 akan bereaksi dengan glutamin dan ATP dengan bantuan enzim karbomil fosfat sintase 2 membentuk suatu senyawa yang disebut dengan karbomil fosfat. Berikutnya, karbomil fosfat dia akan bereaksi dengan aspartat membentuk karbomil aspartat dengan bantuan enzim aspartat transkarbomilasi. Untuk selanjutnya, karbamil aspartat dengan bantuan enzim dehidroorotase dia akan berubah menjadi asam dehidroorotat atau DHOA. Untuk berikutnya, asam dehidroorotat akan bereaksi dengan NAD dengan bantuan enzim dehidrogenase membentuk namanya asam orotat. Selanjutnya, asam orotat dia akan bereaksi dengan PRPP membentuk orotidin monofosfat atau OMP. Selanjutnya, orotidin monofosfat akan membentuk uridin monofosfat atau UMP dengan bantuan enzim orotodilat dekarboksilasi. Nah, berikutnya UMP ini akan dirubah menjadi UDP. Uridin monofosfat akan dirubah menjadi uridin difosfat. Untuk selanjutnya, uridin difosfat dirubah menjadi uridin trifosfat. Untuk selanjutnya, uridin trifosfat dirubah menjadi sitosin trifosfat dengan bantuan enzim CTP sintase. Nah, sitosin CTP adalah sitosin trifosfat. Ini merupakan sitosin, salah satu pirimidin. Nah, di sini pada jalur ada dua jalur. Pada jalur berikutnya UDP akan dirubah menjadi UDP. Untuk selanjutnya UDP dirubah menjadi DUMP dan dirubah menjadi TMP atau timin monofosfat. Jadi pada pirimidin ada dua jenis basa nitrogennya, yaitunya ada sitosin dan timin. Nah, ini merupakan jalur de novo pada sintesis UMP. Mungkin Anda bisa lihat pada bahan kuliahnya. Di sini karbomil monofosfat, kemudian dirubah menjadi karbomil aspartat, kemudian dirubah menjadi dihidroorotat, kemudian dirubah menjadi orotat, kemudian dirubah menjadi orotidin 5 monofosfat, kemudian dirubah menjadi uridin monofosfat. Nah, bagaimana proses sintesis pirimidin melalui jalur sulfate pathway atau melalui jalur penyelamatan? Kita ketahui bahwa DNA itu dia mengandung pirimidin, yaitunya bisa mengandung sitosin maupun bisa mengandung timin. Nah, di sini sitosin dia akan mengalami deaminasi NH4 sehingga berubah menjadi urasil dan ribosa 1-fosfat. Untuk berikutnya, urasil dan ribosa 1-fosfat itu akan dirubah menjadi uridin dengan bantuan enzim uridin fosforilase. Nah, kalau timin dia akan bergabung nanti dengan deoksiribosa 1-fosfat membentuk timidin. Untuk selanjutnya timidin akan dirubah menjadi DTMP atau D-tirimidin monofosfat. Sedangkan untuk uridin tadi akan dirubah menjadi uridin monofosfat. Di sini uridin monofosfat maupun timidin monofosfat atau timin monofosfat ini merupakan merupakan urasil dan timin. Kita ketahui bahwa urasil dan timin itu merupakan pirimidin. Nah, itu adalah proses
sintesis pirimidin melalui jalur sulfate pathway. Ingat, jalur sulfate pathway adalah jalur sintesis pirimidin dengan memanfaatkan hasil degradasi dari asam nukleotida yang terdapat di dalam jaringan tubuh dalam sel. Nah, di sini yang diberikan contoh adalah proses degradasi dari DNA atau RNA yang terdapat pada asam nukleotida yang terdapat pada DNA dan RNA degradasi, dia menghasilkan sitosin dan timin. Kemudian itu akan selanjutnya diproses lagi oleh enzim sehingga menghasilkan UMP dan TMP. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai katabolisme atau degradasi dari pirimidin. Hasil akhir dari katabolisme pirimidin adalah berupa CO2, amoniak, dan asam beta aminobutirat yang mudah larut. Nah, kalau pada purin tadi hasil akhirnya adalah berupa asam urat yang suka larut. Sedangkan pirimidin hasil katabolismenya atau hasil pemecahan atau hasil perombakannya adalah CO2 nanti akan dikeluarkan melalui pernafasan, NH3 dikeluarkan melalui urin, maupun asam beta aminobutirat yang dia mudah larut dalam darah. Nah, bagaimana proses katabolisme pirimidin? Kita ketahui bahwa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Untuk selanjutnya, sitosin dia akan kehilangan NH3, kemudian dia berubah menjadi urasil. Kemudian urasil itu dia akan dirubah menjadi dihidrourasil. Untuk selanjutnya dirubah menjadi asam uridopropionat. Nah, untuk selanjutnya asam uridopropionat di sini dia akan menghasilkan CO2 dan NH3. Nah, sedangkan pada timin itu dia akan dirubah menjadi dihidrotimin, kemudian dirubah menjadi beta uridoisobutirat, kemudian beta uridoisobutirat dia akan kehilangan H2O, di mana beta uridoisobutirat dia akan berubah menjadi CO2, NH3 dan beta aminobutirat. Nah, ini adalah proses katabolisme dari pirimidin. Ini di sini sitidin berubah menjadi uridin, berubah menjadi urasil, menjadi dihidrourasil, kemudian menjadi beta uridopropionat, jadi alanin, malonik, kemudian dirubah menjadi malonyl CoA. Baik, demikianlah penjelasan mengenai metabolisme dari asam nukleat. Nah, mudah-mudahan materi ini bisa Anda pahami. Ibu harapkan Anda bisa menambah bacaan Anda mengenai metabolisme asam nukleat melalui buku-buku yang terkait dengan proses metabolisme asam nukleat, ataupun mencari bahan-bahan baik berupa video maupun bahan-bahan yang terdapat di internet untuk menambah wawasan Anda dan pemahaman Anda mengenai metabolisme asam nukleat. Untuk tugas, Anda Ibu tugaskan untuk mencari apa saja penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh kesalahan dalam metabolisme asam nukleat atau penyakit-penyakit yang terkait dengan metabolisme purin dan pirimidin. Itu tugasnya, silakan dibuat di Google Classroom atau dalam catatan yang nanti akan Anda kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.